Halo guys, kita akan share bagaimana tips lulus beasiswa AAS Australia Awards di tahapan awal administrasi. Penting banget karena banyak pendaftar yang nggak detail paham cara pengisian formulir, persyaratan, dan detail-detail lainnya. So stay tune, semoga banyak manfaat di video ini. When you fail to plan, you definitely plan to fail. Ketika kamu gagal menyiapkan atau merencanakan, pasti kamu merencanakan kegagalan. Yang pertama adalah pahami proses seleksi Australia Awards. Jangan sampai lupa juga important dates atau tanggal-tanggal penting selama proses seleksi Australia Awards ini. Yang pertama, kapan aplikasi terakhir online dibuka atau kapan tutupnya? Itu biasanya di akhir April. Tahun ini extend sampai akhir Juni. Jadi aware ya kapan terakhir aplikasi tutup. Dan kedua, kapan announcement pengumuman tahap awal administrasi. Biasanya tahun-tahun lalu di akhir Juni, tahun ini extend di akhir Agustus. Dan kapan tahapan seleksi kedua? Setelah dapat email dari pihak AI atau AS Australia Awards, teman-teman biasanya dapat waktu sekitar 1 bulan untuk menuju tahapan kedua dari announcement, atau bahkan cuma 2 minggu ya. Di case saya cuma 2 minggu. Announcement-nya di akhir Juni, tes IELTS-nya di pertengahan Juli, tes interview-nya di akhir Juli. Nah, kalau tahun ini akan dilaksanakan September ya untuk tahapan wawancara dan juga IELTS. Dan kapan announcement final? Wah, ini pasti deg-degan banget. Sampai sempet mantau di grup Kaskus online. Waduh, kapan kira-kira muncul? Tahun ini akhir Oktober, tapi biasanya di akhir Agustus will be announced who will be the awardees of the year. Sekitar 250 penerima beasiswa AS. Nah, jangan lupa juga untuk aktivasi email itu harus aktif. Maksudnya ketika daftar via aplikasi Oasis atau additional information, harus cari atau pakai email yang masih aktif. Alright. Next, yang kedua, aplikasi online. Nah, ini ada 2 aplikasi online yang wajib diisi oleh para pendaftar atau aplikan. Yang pertama adalah aplikasinya DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade. Itu teman-teman nanti akan ngisi melalui Oasis Online Australia Awards Scholarship Information System. Nanti Oasis diisi di situ, nanti teman-teman ngisi semua aplikasinya karena cukup banyak. Jadi kalau bisa dicicil, jangan one night only karena bakal kelabakan dan stressful. Yang kedua, isi additional information yang disiapkan untuk Indonesian applicant. Jadi khusus buat aplikasi dari Indonesia, ada tambahan additional dari AI Australia Awards Indonesia itu diisi. Nah, masalahnya kesalahan terbesar calon pendaftar itu adalah mereka fokus di Oasis tok gitu ya. Tapi mereka lupa harus ngisi satu lagi form yang wajib diisi untuk AI atau Indonesia, yaitu di additional information. Karena ada case temen dan dia apply karena ini udah aplikasi dua-duanya ternyata lupa di yang additional form. Jadi gagal untuk ke tahap berikutnya. Yang ketiga, harus tahu siapakah penerima beasiswa atau tipikal awardee yang akan lulus di tahap berikutnya, bahkan at the end sebagai penerima award atau awardee. Yang pertama ada 2 jenis, yang pertama targeted dan kedua non targeted. Kalau targeted itu buat teman-teman yang berasal dari geographic focus area atau tempat-tempat yang daerah-daerah yang mendapat priority dari Aceh, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, dan juga Maluku Utara. Yang kedua, embassy partner, kandidat yang direkomendasikan oleh Kedutaan Australia di Indonesia. Dan terakhir, untuk targeted awardee ini adalah dari agency, government agency. Tapi jangan khawatir, ada juga non-targeted dari public sector di luar PNS. Kalau tahun sebelumnya itu targeted 70% kuotanya, non-targeted 30%. Infonya tahun ini katanya bakal ada perubahan. Katanya bakal jadi 50-50 atau 60-40. Belum tahu update terbarunya karena di info di Australia Awards Indonesia nggak ditulis kuotanya berapa. Dan untuk PhD serta S2 berapa sih kuotanya? Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya, untuk master pastinya lebih banyak.
Dari target akhir 250 penerima beasiswa itu awardee, 85% itu untuk S2, untuk master, dan 15% untuk PhD. Jadi kalau dihitung-hitung dari 250 penerima beasiswa, itu yang master bisa 210-an. Wow, it's a large number actually. Dan PhD bisa 38 sampai 40-an lah, karena berubah-ubah dari tahun ke tahun. Yang keempat untuk TOEFL and IELTS. Nah ini penting banget, tidak harus punya IELTS yang outstanding atau yang wow gitu ya, sampai 8,5 atau 9 kalahin native. Tapi minimal ada syarat minimum yang diperlukan buat mendaftar AS ini. Dan tidak harus punya IELTS. Kalau sudah punya TOEFL ITP yang masih berlaku, biasanya 2 tahun ya masa berlakunya, bisa di-apply. Buat S2 minimal 5,5 untuk IELTS-nya, dengan TOEFL ITP minimal 5,25. Kalau PhD untuk IELTS-nya minimal 6,0 dan untuk TOEFL ITP-nya 5,50. Bagusan mana kak? Kak lagi. Bagusan mana, TOEFL atau IELTS yang kansnya lebih besar? Beberapa ada yang enjoy dengan TOEFL ITP, ini gampang dibanding IELTS yang susahnya minta ampun. Atau juga ada yang lebih prefer milih IELTS karena lebih gampang dibanding TOEFL. It depends on your preferences, bisa pilih yang mana, yang penting sudah punya salah satu dari IELTS atau TOEFL ITP. Sebagai note bahwa untuk ujian IELTS itu cost-nya lumayan tinggi, 2,5 atau 2,8 sekarang. Dan untuk TOEFL ITP paling 500-an. Tapi ada teman yang dia kekeh maunya IELTS karena katanya IELTS lebih gampang dibanding TOEFL ITP. Oke, it's your choice. Yang kelima, ini penting banget untuk cek studi apa yang akan teman-teman apply untuk program beasiswa ini. Disebut priority fields of study. Jadi ada ada sebagian besar, ada banyak pilihan studi-studi yang bisa masuk kategori penerima awardee. Ada 3 pilar yang perlu teman-teman lihat nanti di handbooknya. Yang pertama, effective economic institution and infrastructure. Yang kedua, human development for productive healthy society. Dan ketiga, inclusive society through effective governance. Nanti ada rinciannya ya, lihat di sini. Dari effective economic institution ada perdagangan, ada masalah SME atau UMKM, ada masalah infrastructure planning, masalah pertanian, pertambangan, cyber security, dan lain-lain. Jadi tinggal dicek masuk kemana. Yang kedua, human development, ada development studies, international studies, health management, health public, education, human resources department, dan development, semuanya ada di situ. Dan pilar ketiga itu effective governance, include law, legal, justice, political science, dan juga beberapa public administration, public sector reform, anti-corruption, and transnational crime prevention. Pastikan teman-teman dengan teliti kira-kira masuk pilar mana ya. Pilar yang pertama, kedua, apa yang ketiga. Jadi make sure masuk ke 3 kategori tadi. Berikutnya, untuk cari jurusan dan kampus. Nah ini penting banget teman-teman. Ada juga yang nanya, apakah harus punya LOA dulu, letter of acceptance dari kampus, atau bisa tidak? Jawabannya adalah nggak harus punya dulu. Jadi minimal teman-teman tapi udah tahu tujuannya mau ke kampus mana, jurusan apa. Tadi jurusan udah jelasin di atas, sekarang kampusnya. Caranya gampang, tinggal cek di CRICOS, Commonwealth Register of Institution and Courses for Overseas Student, resmi milik Australia Government, list jurusan-jurusan dan kampus-kampus yang available dan masuk ke kategori AS. Atau bisa juga cari referensi di ranking university by jurusannya ya, bukan hanya dari ranking kampus secara overall. Bisa cek di Time Higher Education, QS ranking, atau googling kira-kira mana nih jurusan yang kita mau ambil, terbaiknya di mana. Tidak harus yang nomor 1, 2, minimal masuk top 3 atau top 5 untuk jurusan dan kampus yang mau kita ambil. Atau bisa juga cek di websitenya kampus tujuan kita masing-masing, mau di Canberra, Melbourne, Perth, Sydney, Adelaide, atau Queensland dan tempat-tempat lainnya. Alright.
Yang gak kalah penting adalah persiapan dokumen-dokumen yang harus diupload di aplikasi. Karena cukup banyak, jadi saran teman-teman harus nyicil bertahap. Jangan sekali upload. Pertama bakal kelabakan, bakal stressful, butuh waktu nyari-nyari dokumen. Yang ketiga kalau misalkan server aplikasinya error last minute. Jadi kalau pengalaman saya ketika April akhir tutup, saya udah upload tuh minimal 15 hari sebelum penutupan atau 2 minggu sebelum closing aplikasi. Ini lebih aman dan lebih safe. Dan kita pun punya waktu buat ngedit dikit-dikit. Ketika nggak yakin, ini harus diedit dikit nih statementnya, bisa direvisi atau di save. Dokumen-dokumen yang disiapkan, pastinya yang pertama adalah ijazah akademi kita sebelumnya. Kalau S3, S2, S1-nya, bahkan D3-nya kalau sempat D3. Kalau S2, S1-nya mohon di-upload, itu dari mulai transkrip dan juga ijazahnya. Dan ini note harus legalisir ya, jadi Certified Translation of Degree. Kalau sudah bilingual, karena kampus-kampus sekarang udah mulai rilis ijazah yang bilingual Indonesia Inggris, itu tinggal legalisir dari kampusnya. Tapi kalau misalkan belum, harus Certified Translation dari Sworn Translator. Pastikan pakai bahasa Inggris. Tapi biasanya kampus tuh ada request atau permintaan untuk nerbitin versi bilingual atau Inggrisnya. Kalau belum ada ya, masuk transkripnya. Yang kedua, certified copy of citizenship document, KTP maupun pasport, itu bisa. Kalau misalkan males ke Dukcapil buat KTP legalisir, mendingan ke notaris, lebih cepet dan lebih ya nggak mahal amat, paling 50.000 75.000-an untuk pasport dilegalisir atau di stempel. Dan berikutnya adalah birth certificate, juga penting, dan ini in English. Kalau misalkan masih bahasa Indonesia kayak angkatan saya, angkatan 80, itu bisa ke Sworn Translator, cepet, tinggal email scan akte kita dan mereka akan kirim versi translationnya. Atau kalau misalkan generasi 90-an atau yang baru-baru ini biasa udah bilingual, itu tinggal legalisir di Dukcapil, cepat dan efisien. Dan untuk S3 jangan lupa untuk minta referee report atau rekomendasi dari supervisor atau lecturer waktu zaman S2 kemarin. Jadi ada formnya, harus diisi oleh mereka, di-signing oleh mereka, dan di-upload di aplikasi. Plus untuk riset proposal nanti juga disiapkan oleh teman-teman PhD untuk diupload di aplikasi, plus komunikasi dengan calon supervisor yang akan membimbing riset teman-teman selama PhD nanti, itu diupload. Dan terakhir pastinya juga harus ngupload IELTS atau TOEFL certificate yang masih aktif di aplikasi. Oke, next yang gak kalah penting berikutnya adalah legalisir, atau tadi yang telah dijelaskan di awal. Itu bisa dari organisasi atau institusi yang mengeluarkan dokumen atau official record dari institusi, misalkan dari kampus. Nah, yang gak kalah menarik adalah gimana cara bikin supporting statement. Nanti akan ada esai singkat di aplikasi, di Oasis, mengapa milih jurusan Anda atau teman-teman dan kampusnya, kenapa milih itu. Jadi harus dijelasin segamblang mungkin, seclear mungkin. Dan juga how will the study contribute to your career. Ini juga penting, teman-teman harus puter otak gimana caranya studi nanti S2, S3 ini berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang Anda jalani. Kontribusinya tidak hanya buat diri sendiri, buat masyarakat, dan juga buat masyarakat umum, bahkan negara kalau misalkan ada. Kalau nggak ada, at least buat environment sekitar kita tuh apa. Tidak hanya self-development ya. Dan juga nggak kalah penting, upload semua supporting documents yang menunjukkan kualitas atau keunggulan Anda. Nggak harus yang muluk-muluk ya, misalkan pernah ikut workshop apa, pelatihan apa, atau pernah jadi narasumber di mana, tema apa, atau pernah dapat penghargaan apa di mana, itu bisa dimasukin. Atau pernah terlibat juga di kegiatan sosial apa,
atau organisasi apa yang bermanfaat bisa dimasukin di aplikasi. Mau punya kontribusi yang pernah dilakukan lah ya. Dan mudah-mudahan itu dulu untuk sharing tahapan awal seleksi Australia Awards. Semoga lulus ke tahap berikutnya, seleksi wawancara dan IELTS. Dan akhirnya mudah-mudahan berdoa kalian akan menjadi penerima beasiswa Australia Awards untuk tahun ini. Dan jangan lupa untuk siap untuk lulus juga harus siap untuk nggak lulus. Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak akan pernah tahu. Nggak ada ruginya loh kita coba. You'll never know if you never try. You never know if you never try. Aduh, males banget. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. And don't forget to subscribe this channel. You never know if you never try. Males banget. Oke, Abis Wadibana signing off. See you soon, good people. Assalamualaikum.